Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya ya, bagus ya? Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, Bruganijang, grup Bruganijang yang saya hormati dan banggakan, ya malam ini kita lanjutkan obrolan santai kita ya di akhir pekan ini sebagai bentuk pencerahan buat kita semua dan juga sebagai bentuk kepedulian untuk desa darat kita, ya terutama bagi kami yang berada di luar NTB yang selalu rindu dengan kampung halaman. Nah, jadi Zoom ini jadi wadah untuk silaturahim secara virtual maupun secara pemikiran, sehingga bisa bermanfaat untuk desa darat kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, ini sudah hadir di sini ada Pak Kadis, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Isnyur Zainal Abidin, MSI. Ya, juga hadir Arif Hidayat, hadir juga Mas Yasin, hadir juga Pak Iwan dari Solo, kalau Pak Yasin di Jakarta, Pak Arif Jakarta, kalau Pak Surya, saya nggak tahu ini posisinya sering berubah-ubah tempat gitu ya, bisa di Surabaya, Jakarta, atau Sumbawa. Baik, malam ini rekan-rekan sekalian kita akan mendapatkan pencerahan terkait dengan kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah provinsi pasca Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dan progres blueprint PPM Provinsi NTB. Nah, sebagaimana kita ketahui rekan-rekan sekalian bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara Undang-Undang 4 2009 tentang minerba dan Undang-Undang 3 2020 tentang minerba. Kalau Undang-Undang 4 tahun 2029 itu kewenangan bisa langsung di tingkat kabupaten kota apabila cadangan mineral batu bara itu berada di dalam wilayah kabupaten atau kota, itu tanggung jawab dari Bupati Wali Kota. Apabila lintas kabupaten kota, tanggung jawabnya gubernur. Apabila lintas provinsi, tanggung jawabnya pemerintah pusat. Nah, di Undang-Undang 3 2020 itu sama sekali kewenangan hampir seluruhnya ditarik ke pusatnya. Nah, nanti apa saja kewenangan yang didelegasikan ke pemerintah provinsi, kita akan mendapatkan pencerahan dari Pak Kadis. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kita akan mendengar bagaimana progres dari blueprint program pemberdayaan masyarakat untuk pertambangan, ya khususnya di NTB. Ya, di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Dinas Pertambangan Pak Zainal Abidin. Alhamdulillah beliau baru turun pesawat, baru sholat, belum sempat makan. Nanti mungkin malam makannya itu setelah selesai Zoom, itu bisa tengah malam nanti. Baik, kita langsung saja kita mulai karena sudah pukul 20.31 di Indonesia bagian Barat. Kalau di sana sudah setengah 10 ya. Kita mulai saja. Saya persilakan kepada Pak Kadis untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran 15-20 menit. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bangga sekali dengan acara ini karena memang ini sebagai bentuk silaturahim pemikiran antara kami yang di daerah dengan rekan-rekan yang ada di pusat. Baik, kami mulai. Seperti apa yang disampaikan oleh host tadi itu, bahwa memang roh dari Undang-Undang 4 itu adalah roh otonomi daerah. Jadi hampir kewenangan mineral dan batu bara itu ada di daerah terkait dengan perizinan. Nah, untuk di NTB ini, seperti kita ketahui bahwa sejak Undang-Undang 4 2009 itu,
hampir seluruh IUP logam itu diterbitkan oleh kabupaten. Karena memang saat itu adalah kewenangan kabupaten yang tidak lintas. Kalau yang lintas itu di kewenangan provinsi. Dan di NTB ini nggak ada IUP yang lintas. Semuanya diterbitkan oleh kabupaten masing-masing, termasuk Batuan pada saat itu. Nah, setelah itu berlaku Undang-Undang 23 tentang otonomi daerah 2014, itu kewenangan itu berpindah ke provinsi. Tapi saat itu sudah terjadi moratorium, artinya nggak ada lagi izin baru yang keluar. Jadi provinsi saat itu tinggal memproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya berlaku Undang-Undang 3 2020. Di Undang-Undang 3 2020 itu seluruh kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Jadi kewenangan di provinsi, kewenangan di kabupaten itu sudah nggak ada lagi. Kecuali dalam hal penyusunan blueprint. Nah, di 2022 akhir ada pelimpahan kewenangan khusus untuk Batuan kepada gubernur dari menteri khusus Batuan dengan Perpres 55 tahun 2022 di bulan April 2022. Dan itu juga mengalami masa transisi. Mengalami masa transisi sampai dengan Agustus akhir masa transisinya. Setelah itu lanjut lagi karena kita belum menyesuaikan dengan sistem OSS-nya. Akhirnya praktis pelayanan di provinsi itu baru kita layani di akhir-akhir Desember. Nah, kalau kita bandingkan antara dua undang-undang ini, Undang-Undang 4 dan Undang-Undang 3 ini, memang ya perbedaannya ya cukup signifikan. Artinya kewenangan kami yang terkait dengan logam di baik provinsi maupun daerah itu sudah nggak ada sama sekali. Nah, lanjut dengan PPM ya Pak. Nanti kalau ada yang kita diskusikan lebih lanjut. Nah, cetak biru PPM adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah provinsi. Jadi bisa disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, dan akuntabel. Yang pastinya pasti terukur. Dan jangan lupa kita harus juga menganut norma-norma dan budaya kearifan lokal. Jadi dasar terbit dari PPM ini adalah Permen SDM 25 tahun 2018 dan Permen SDM 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan benar. Jadi kalau provinsi kita termasuk provinsi ke-6 sekarang yang akan menyusun PPM. Jadi di Permen SDM 26 tahun 2018 itu, memang kalau kita pemerintah provinsi belum menyusun PPM, tetap wajib dari perusahaan tersebut menyusun IPPM-nya, RIPPM-nya, rencana induk pemberdayaan masyarakatnya. Jadi di Permen SDM 26 juga itu dibunyikan, dalam hal belum terdapat cetak biru yang disusun oleh gubernur pada saat peraturan menteri ini diundangkan, pemegang IUP operasi produksi, IUVK operasi produksi tetap wajib menyusun rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat paling lambat 1 tahun sejak terhitung sejak peraturan permen ini. Jadi di dalam program PPM itu di Permen SDM 1824-nya tahun 2018 itu
memang ada 8 unsur yang harus difokuskan di situ minimal ya. Pertama tentang pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan real atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM. Yang kedelapan, infrastruktur yang menunjang PPM. Jadi dengan adanya hiruk pikuk kemarin itu kami juga telah bekerja keras untuk menyusun PPM itu karena memang blueprint NTB ini memang sudah direncanakan sejak tahun 2018. Namun terhalang adanya bencana gempa bumi di Lombok pada saat itu 2018 serta COVID 2019 dan 2021 yang mengakibatkan adanya refocusing kegiatan. Jadi untuk kemajuannya sampai saat ini untuk persiapannya sudah kami pembentukan tim percepatan penyusunan blueprint di tingkat provinsi tanggal 24 November sudah ada surat keputusannya. Terus rapat koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sudah kami lakukan pada sekitar tanggal 31 Desember. Nah, terus pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini rencana akan dilakukan di Januari sampai Februari. Nah, konsultasi publik ini mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan di Januari ini. Kemudian itu baru kita lakukan presentasi dan finalisasi blueprint. Kami rencanakan di akhir, mudah-mudahan di akhir Februari ini kita selesaikan blueprint yang kita susun. Nah, ini juga perlu mendapat masukan dari rekan-rekan sekalian karena apa yang kita rencanakan itu makin banyak orang juga makin sempurna, makin banyak data yang kita punya makin sempurna juga pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi terakhir kemarin itu kami sudah bertemu dengan seluruh kabupaten kota, kita undang ke provinsi untuk menyusun langkah-langkah bersama. Ini bukti-buktinya sudah terekam semua. Jadi itulah rencana blueprint yang ada di NTB ini. Mudah-mudahan di akhir Februari ini sudah bisa kita laksanakan, sudah bisa selesai, sudah bisa tuntas gitu. Mungkin itu dulu Pak Lokman. Database dari kabupaten kota dan sudah sebagian besar kami terima. Jadi yang lain-lainnya kita juga sudah memberi format ke kabupaten untuk mengisi, sebagian sudah mengirim formatnya dan mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa kami tuntaskan. Karena jangan kita berpikir blueprint itu detail. Karena blueprint ini nanti sebagai dasar perusahaan-perusahaan itu menyusun rencana induknya yang berpedoman kepada blueprint. Mungkin itu dulu Pak Lokman, sambil jalan kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengantar tadi pemantik diskusi dari Pak Kadis ya. Pertanyaan kita ya, pertama apakah ada UP di NTB ini yang dia non clear and clean waktu itu kemudian direkomendasikan oleh Korsup ya, Korsup KPK, koordinasi dan supervisi KPK untuk dicabut Pak Kadis. Itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, karena kewenangan ini sudah ditarik seluruhnya ke pusat ya, sebetulnya kalau untuk mineral katakanlah seperti AMNT gitu ya, atau perusahaan-perusahaan besar yang akan beroperasi itu, ya apakah blueprint ini masih relevan gitu loh Pak? Ya kan, karena kewenangan sudah ditarik seluruhnya ke pusat, tapi kalau blueprint ini ya untuk galian C barangkali masih oke kan?
Tapi kalau untuk mineral seperti Newmont ini, karena kewenangan tadi mineral sudah ditarik ke pusat, Pak Kadis, apakah pemerintah perlu regulasi baru atau tetap regulasi yang merupakan turunan dari Undang-Undang 4 2009? Silakan teman-teman yang lain menambahkan. Ada yang akan memberikan mungkin pendapat? Mungkin saya jawab dulu ya. Oh, jawab dulu, silakan Pak Kadis. Ya, Kursup KPK kemarin di NTB itu fokus kepada peningkatan pendapatan daerah dari pajak mineral batuan, dari pajak batuan intinya. Jadi memang kita juga dibimbing kemarin itu oleh KPK bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dari pajak batuan. Dan pajak batuan itu sekarang kan berada di kabupaten. Nah, itu sudah KPK juga keliling ke beberapa kabupaten melihat berapa besar sih potensi penerimaan daerah. Nah, terus yang kedua terkait dengan apakah mineral logam, apakah blueprint ini masih relevan kita susun sementara kewenangan itu sudah ada di pusat. Nah, kalau kita mengacu kepada Permen SDM 25 dan 26, masyarakatnya itu kan masyarakatnya ada di daerah, Pak. Masyarakat itu masyarakat kabupaten punya. Usahanya juga usahanya di kabupaten. Jadi kewenangan lintas itu juga pasti ada. Terus kewenangan dari gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat juga itu juga bunyi di situ. Jadi PPM itu kita menyusun rencana blueprint-nya, nanti MNT atau perusahaan-perusahaan tambang lain yang sudah OP ya, yang wajib tuh yang OP yang sudah operasional, itu tinggal menyesuaikan nanti. Tapi dari beberapa pemaparan yang dilakukan oleh MNT kemudian terkait dengan rencana induk PPM-nya itu sudah mengacu ke 8 unsur yang ada di Permen SDM 25 itu. Mungkin itu Pak Lomang. Baik, udah clear tadi ya, bahwa karena tuntutan dari Permen, memang blueprint ini harus diselesaikan oleh Pemprov. Ya, kemudian beliau tadi sudah menegaskan juga Pak Kadis bahwa meskipun belum ada blueprint PPM, ya kalau mengacu ke Permen 26 2018, perusahaan tetap menyusun yang namanya rencana induk PPM, seperti itu ya. Iya. Kemudian Pak Kadis juga menyampaikan sudah keluar SK untuk menyusun blueprint ini 31 Desember, sudah koordinasi dengan kabupaten kota, juga sudah melakukan pemetaan sosial. Ya diharapkan Februari 2023 blueprint ini karena sifatnya umum dan global sudah bisa selesai gitu ya. Baik, silakan Bapak-Bapak yang ingin bertanya dari Sumbawa News atau Pak Madagandi atau siapa saja, Pak Kadis KLHK boleh, atau Pak Yasin silakan. Buka saja mic-nya langsung. Monitor. Halo. Ya, Arif Hidayat, Pak Hidayat silakan dari Sumbawa News. Silakan. Kemarin kan dari pihak SDM waktu kemarin kita ada acara Zoom juga. Kan menjelaskan tentang blueprint yang udah masuk ke pusat, salah satunya NTB yang udah masuk, yang sekarang lagi mereka intens komunikasi dengan NTB gitu, yang 2023 ini. Itu ada revisi nggak di pusat terkait dengan usulan yang dari NTB kemarin gitu, itu aja sih. Ya kalau blueprint-nya itu memang kemarin dari pemerintah pusat datang ke NTB dan mereka akan membantu kita, mengopos kita untuk mempercepat penyelesaian blueprint ini. Mudah-mudahan
ini menjadi provinsi yang ke-6 untuk penetapan blueprint-nya itu. Jadi bukan kita sudah kerangkanya, mereka dari pusat kemarin yang dari bagian perencanaan pembangunan masyarakatnya datang ke NTB untuk kita diberi masukan-masukan lah. Jadi belum kita mengajukan ke pusat, karena ini kan sedang dalam proses penyusunan. Konsultasi publik aja kan belum kita laksanakan. Mari tahap pengumpulan data pemetaan sosial lah. Itu yang baru kita lakukan saat ini. Kalau pemetaan sosial ini yang melakukan apakah perguruan tinggi pihak ketiga atau swakelola oleh Dinas SDM Provinsi, Pak Kadis? Ya, nanti kami sedang berkonsultasi dengan pemerintah pusat juga. Mudah-mudahan kita dibantu juga oleh mereka gitu. Selain data-data, kita juga tetap berkoordinasi dengan kabupaten. Kan sebagian datanya dari KSB, dari Sumbawa sudah masuk. Itu kalau seandainya Februari ini final BP-nya di NTB, itu proses di pusat itu berapa lama untuk bisa menjadi keputusan di pusat gitu? Ya sebenarnya di pusat itu kan sifatnya konsultatif. Nanti ada beberapa revisi, setelah itu baru penetapan oleh gubernur. Nggak lama kok di pusat itu. Penetapannya tetap gubernur ya nantinya semuanya? Ya. Kalau RIPPM itu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, disetujui oleh pemerintah pusat setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Jadi RIPPM ini Pak Arif itu yang menyusun perusahaan. Yang menyusun perusahaan dia. Ya. Nah, kalau perusahaan dia masih eksplorasi seperti Sumbawa Timur Mining, umpamanya begitu, Pak Kadis, atau perusahaan-perusahaan lain di NTB wajib nggak dia menyusun? Kalau yang masih eksplorasi seperti STM itu nggak wajib dia. Oke. Tapi STM punya RIPPM-nya gitu, dia menyusun. Bagaimana Pak Kadis? Memang nggak wajib kalau yang masih eksplorasi kayak STM ya. Oke. Tapi mereka juga menyusun itu RIPPM. Ada RIPPM-nya dia. Oh gitu. Jadi kalau pertambangan yang sudah masuk ke tahap produksi di NTB ini ada berapa Pak yang wajib menyusun RIPPM itu Pak Kadis? Jadi yang untuk yang UPK ya, UPK itu satu, hanya aja. AMNT. Bukan, AMNT itu kan sudah OP. Yang masih eksplorasi itu ada STM kan, dia UPK kan. Oke. Untuk UP-nya itu ada beberapa itu sudah, ya mereka nanti wajib juga menyusun RIPPM yang sudah OP sekalipun belum produksi gitu loh. Oke. Kan ada yang OP tapi belum produksi sampai saat ini, yang ada yang masih konstruksi, ada yang masih lanjutkan surveinya sekalipun itu sudah tahap operasi produksi. Oke, baik. Nah, selain AMNT berarti hanya AMNT ya Pak ya? Yang kalau non UPK bagaimana Pak Kadis? Ya non UPK itu ya tadi seperti saya sebutkan, ada SBM, ada lain-lain yang di KSB itu, ada yang di Sumbawa itu, ada juga yang lagi suspend gitu loh. Kayak Selatan Art Mineral, dia suspend kan. Yes. Jadi itu ada yang sudah OP, tapi dia belum produksi, tetap melanjutkan eksplorasinya gitu. Oke. Belum itu. Baik. Nah Pak Kadis, kalau umpamanya kayak galian-galian C itu umpamanya gitu, yang apa ini, yang jadi kewenangan Pak Kadis itu, apakah wajib PPM juga itu Pak? RIPPM? Enggak.
Kalau galian C nggak wajib per-IPM, tapi di dalam RKAB-nya harus mencantumkan rencana pemberdayaan masyarakatnya. Berarti mereka mengalokasikan anggaran juga dong Pak Kadis untuk Tiap perusahaan itu yang galian C ya tetap mengalokasikan anggaran untuk masyarakat itu, untuk pemberdayaan masyarakatnya. Oke. Ya baik di kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur mereka tetap. Dan kami juga menggalakkan sekarang karena ada asosiasi penambang hampir di tiap kabupaten sudah kita bentuk. Ya. Dan mereka sekarang intensif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Oke. Jadi intinya untuk galian C tidak perlu membuat RIPM, tapi perlu dianggarkan gitu Pak ya? Perlu dianggarkan. Oke, clear. Ya, kan ada galian C itu modalnya itu cuma 50 juta, ada yang 25 juta. Oke. Nah, oke. Lalu bagaimana dengan WPR Pak Kadis? Wilayah pertambangan rakyat. Gimana ceritanya itu? Nah, ini yang menarik ini. Termasuk Pak Kadis, termasuk SK wilayah pertambangan untuk NTB ini apakah sudah diajukan oleh Gubernur NTB ke pusat untuk mungkin ada wilayah-wilayah akan dilelang gitu loh. Dua hal itu yang ingin saya tanyakan. Iya. Pertama wilayah pertambangan rakyat di seluruh NTB, dan yang kedua bagaimana dengan wilayah pertambangan yang akan dilelang gitu oleh pemerintah pusat. Ya, karena pengusulan WUV ya. Silakan Pak. Pengusulan WUV wilayah izin pertambangan itu nanti oleh gubernur. Nanti yang akan menentukan dilelang apa tidak itu di pusat. Kami sudah mengusulkan. Pak Gubernur sudah mengusulkan wilayah WUV yang potensial untuk dilelang. Termasuk yang sudah dilepas-lepas, yang sudah dicabut oleh perusahaan itu, sudah kita usulkan lagi. Dan itu sudah lama kita usulkan. Dan kita susulkan lagi dengan surat-surat baru sudah kita usulkan. Nah, terkait dengan tambang rakyat, jadi kemarin itu kita usulkan itu hampir 39 blok yang ada di untuk seluruh NTB ya. Hampir 39 blok kita usulkan. Jadi ini kan kabupaten kadang-kadang mengusulkan separuh, kita teruskan ke pusat. Mengusulkan lagi, kita teruskan ke pusat. Jadi kemarin kami terakhir, ya kemarinlah ke Jakarta kita mengusulkan ada penambahan blok di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Jadi yang sudah keluar WPR-nya, wilayah pertambangan rakyatnya itu ada di Lombok Barat, 6 blok di Dompu, 11 blok di Kabupaten Sumbawa, dan 3 blok di KSB dari 5 blok yang kita usulkan. Itu sudah ada penetapan wilayah pertambangan rakyat itu di April 2022. Nah, tinggal kita lanjut prosesnya ke IPR. Nah, untuk proses ke IPR itu juga kami sedang menunggu juknisnya dari pusat. Kaidah-kaidah teknisnya yang harus kita laksanakan nanti. Mungkin itu Pak Lukman. Pak Kadis, saya sekarang ini karena di sini juga hadir Pak Julmansa ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon Pak Kadis bisa menjelaskan terkait dengan kajian lingkungan hidup strategis, kaitannya dengan RPJMD ya, kaitannya dengan RT/RW, terutama wilayah pertambangan ya, baik UP, UPK maupun pertambangan rakyat. Bagaimana itu Pak Kadis? Begini, Pak Julmansa. Terkait dengan KLHS itu adalah pilihan Pak Lukman. Oke.
Tapi di regulasinya itu tidak mewajibkan KLHS. Nah, cuma pada saat itu NTB ya, khusus untuk blok dua blok di Lombok Barat itu mencoba untuk menyusun KLHS itu bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Kehutanan. Dan untuk blok Sumbawa kami nggak akan menyusun KLHS-nya. Nanti tiap pemohon itu sesuai dengan persyaratan untuk dokumen lingkungannya pakai dokumen UKL atau UKL UPL nanti untuk yang blok yang di Pulau Sumbawa. Baik. Oke. Terima kasih Pak Kadis. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya langsung buka mic aja. Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harjito, silakan Pak. Izin Pak Kadis. Salam kenal Pak Kadis. Selamat menjalankan tugas. Semoga sukses Pak Kadis. Saya ingin bertanya Pak Kadis, kebetulan nggak salah bulan lalu ya kita di rame ya, baik di medsos maupun di media-media ini yang teman-teman dari LSM KSB itu menuntut CSR ya dari PT Aman ya. Nah, itu saya ingin bertanya Pak Kadis, sebenarnya untuk istilahnya CSR ini apakah memang dia terbuka atau ada besaran yang harus oleh perusahaan tambang gitu Pak Kadis? Mungkin ada ininya, mungkin saya terus terang karena bukan bidang saya ini benar ini tidak paham gitu ketika teman-teman menuntut CSR kayaknya yang dari LSM itu. Mohon pencerahan Pak Kadis. Terima kasih. Ya, salam kenal Pak Harjito. Jadi kami di dunia tambang itu di perusahaan di dunia tambang itu nggak mengenal istilahnya CSR. Yang kita kenal itu PPM, Program Pemberdayaan Masyarakatnya. Itu karena CSR itu, kalau kita bicara CSR itu kan sangat luas arti CSR itu. Artinya meningkatkan gaji pegawai perusahaan itu pun sudah bagian dari CSR gitu. Nah, memang di dalam PPM ini ada bagian-bagian dari CSR. Jadi CSR itu secara umum, PPM ini adalah bagian dari CSR itu sendiri. Nah, justru pada saat pembahasan RKAB itu di pusat itu, yang ditekankan itu adalah PPM-nya Pak, perusahaan itu. Mana program pemberdayaan masyarakatnya itu? Dari rencana RKAB, misalnya di 2023 misalnya, berapa rencana kegiatan untuk program pemberdayaan masyarakatnya? Nah, itu yang paling utama ditekankan di situ, dan di situ tertulis angka. Nah, tentunya di angka-angka yang ada di dalam RKAB itu adalah angka-angka rencana gitu loh. Misalnya makin meningkat produksinya dia, makin meningkat penjualannya dia, tentu juga PPM-nya juga akan ditingkatkan. Misalnya ada PPM yang nggak bisa dilaksanakan di tahun sebelumnya, itu dikumulatifkan di tahun berikutnya. Jadi di saat pembahasan RKAB di pusat itu sangat ditekankan itu program pemberdayaan masyarakat oleh Kementerian SDM, Pak. Ya Pak Kadis, jadi saya hanya mengikuti ya dari media massa juga bahwa di situ pada saat RDP ya dengan Komisi 7 nggak salah itu, ya. Itu terkemuka di situ bahwa PT Aman ini punya utang CSR sekian ratus M kalau nggak salah ya. Ya.
Nah itu maksud saya. Terus bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Kalau PPM ya karena memang sudah terencana ya dari awal, sudah ada ininya. Nah, kemudian karena CSR ini kalau nggak salah itu bagian dari keuntungan ya Pak ya. Saya nggak paham karena ketika di RDP itu dibilang bahwa PT Aman ini punya utang CSR ke masyarakat atau ke Pemda, saya nggak ini ke masyarakat mestinya ke CSR kan. Nah itu ada sampai ratusan M gitu Pak Kadis. Ini terus apa kira-kira peranan dari Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2 dalam rangka istilahnya menggolkan atau memberikan hak-hak kepada ini terkait dengan ini CSR ini Pak. Itu kalau memang ada yang tertunggak atau yang tertunda atau ada pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan pada saat RKAB, misalnya RKAB 2022 ya, ada masih ya tersisa yang belum ini wajib diakumulasikan di 2023. Itu udah perintah undang-undang, Pak. Jadi nanti perusahaan juga dievaluasi juga oleh pemerintah pusat. Karena yang melaksanakan PPM itu kan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi uangnya dipegang oleh perusahaan. Memang ada beberapa masukan dari terutama dari desa-desa di KSB itu juga sangat menarik. Dan ini juga kita sedang berdiskusi dengan perusahaan. Misalnya contohnya begini, kepala desa itu datang ke kita kan, bagaimana kalau kami desa menyusun rencana kegiatan sendiri, sekalipun uangnya ada di perusahaan, nanti perusahaan yang melaksanakan, yang penting kami desa sudah menyusun, dan itu sangat menarik usulan itu bagi kami. Bila perlu nanti tiap desa itu ada pendampingnya Pak, untuk pelaksanaan PPM ini. Artinya sekalipun itu ya dibiayai oleh perusahaan lah nanti itu. Mungkin ada manajernya masing-masing di tiap desa, ada berapa belas desa di daerah lingkar yang ada di KSB yang meliputi 3 kecamatan itu. Dan ini juga sedang kita komunikasikan, mudah-mudahan kawan-kawan di pusat juga, terutama Pak Arif sebagai Ketua IKASUM, Pak Lokman juga bisa mengkomunikasikan juga dengan perusahaan tentang rencana kepala desa. Yang penting jangan sampai beririsan dengan anggaran desa gitu. Itu yang penekanannya kita. Nanti anggaran desa diusulkan untuk bagi saluran, PPM-nya juga untuk saluran. Nah, ini juga perlu kontrol kan dari masyarakatnya sendiri. Ya, mudah-mudahan perusahaan juga responsif nanti supaya tiap desa itu ada pendamping dari pelaksanaan PPM. Itu yang masih dalam kita diskusikan dengan perusahaan, Pak. Pak Kadis, mohon maaf Pak Kadis. Jadi kalau nggak salah saya juga karena dapat dari nguping-nguping juga bahwa terdapat perbedaan antara PPM dengan CSR gitu Pak Kadis. Tadi ya. Bapak yang saya tanya kan CSR, tapi Bapak menjawab PPM gitu Pak. Ya. CSR-nya yang saya kalau kan yang Bapak jawab tadi PPM kan? Nah, yang data yang termaktub di kita yang diperintahkan berdasarkan undang-undang itu bukan CSR, Pak. Tapi PPM di Undang-Undang Minerba gitu loh. Tapi perusahaan itu sendiri punya CSR gitu loh. Nah, contohnya ya, misalnya paham, Pak. Misalnya contoh gini, ada gempa bumi di Lombok. Perusahaan membantu dengan CSR-nya, bukan dengan PPM yang sudah direncanakan di
tingkat kabupaten, di tingkat wilayah lokal. Oke, ya Pak Harjito, Pak Kadis, saya kira udah clear itu tadi bahwa untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mereka hanya mengenal istilah PPM. Nah, namun apabila perusahaan, Pak Harjito, dia punya dana CSR, itu dalam rangka dia melaksanakan kewajiban lain, Undang-Undang Perseroan Terbatas gitu loh, Pak. Iya, Undang-Undang 41. Begitu ya, itu clear di situ. Nah, makanya laporan CSR itu tidak dilaporkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, baik pusat maupun ke provinsi, begitu Pak Kadis ya? Iya. Nah, sekarang umpamanya seperti ada tsunami dulu, pernah ada tsunami di Aceh umpamanya. Dan perusahaan juga yang lain juga membantu itu. Bagaimana? Ya, seluruh perusahaan tambang juga ikut membantu. Nah, ikut membantu karena itu CSR. Kalau CSR itu diambil dari keuntungan perusahaan. Kalau PPM itu bagian dari rencana kerja RKAB. Ya, masukkan dalam RKAB mereka kan tahunan gitu loh. Nah, apabila ada dana CSR yang tidak terserap, maka itu wajib di carry over, ya, dialihkan ke tahun selanjutnya. Nah, seperti itu kan. Nah, ini data yang kita terima itu CSR itu kan rata-rata 90 miliar gitu ya per tahun yang kita tahu itu. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Kadis sekali lagi ya, meskipun sering ditanya, apakah Pak Kadis boleh menyampaikan, diberi kewenangan untuk menyampaikan terkait dengan carry over maupun perincian dari penggunaan dana PPM itu, Pak Kadis? Nah, persoalannya sekarang begini, Pak. Di dalam regulasi itu, perusahaan itu melapor kepada kementerian. Oke. Itu. Kalaupun laporannya ada ke kabupaten, ke provinsi, itu hanya sebagai tembusan. Oke. Nah. Oke. Jadi mungkin itu Pak Bapak sekalian ya. Kita memang ada keterbatasan untuk bisa mengakses ya perincian dari PPM. Ya, saya sebetulnya kita harus tanya juga ini ke ahli kebijakan publik karena kita terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik ya. Kalau non APBD atau non APBN seperti PPM ini, apakah bisa diakses oleh publik atau tidak gitu loh. Nah, saya terus terang masih belajar gitu, belajar undang-undangnya, ya kan? Karena kalau di BUMN, karena itu adalah plat merah itu, kan kita bisa akses kan, seperti kan, bisa kita akses data-datanya untuk apa saja gitu kan. Oke, silakan yang lain dari Mas Yasin atau Pak Kadis KLHK, silakan, sekiranya mau menambahkan. Mas Yasin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Assalamualaikum. Saya tadinya ingin lihat sebenarnya sebaran potensi mineral ataupun yang lainnya di NTB seperti apa. Ya kan, yang kedua potensi individu, kelompok, lembaga apa saja yang berpeluang untuk itu. Tadi kan ada yang diusulkan tuh oleh Pemda provinsi ke pusat, entah itu menjadi pertama rakyat segala macam. Nah, itu kira-kira peluang untuk yang ini kan akan ditender Pak Kadis ya, dilelang ya. Apanya? Yang IUP yang mau dihidupkan itu. Oh, dilelang. Dilelang. Lelangnya provinsi atau apa pusat? Pusat. Berarti mereka hanya mengusulkan saja. Kita hanya mengusulkan aja. Yang sifatnya pertambangan rakyat? Kalau pertambangan rakyat itu, kalau sudah ada penetapan wilayahnya oleh pemerintah pusat,
Tinggal masyarakat bentuk koperasi atau individu. Karena sekarang itu koperasi hanya boleh itu koperasi sama individu. Kalau kemarin kan di Undang-Undang 4 koperasi, individu dan kelompok. Sekarang kelompoknya hilang, individunya boleh. Bahkan sampai 5 hektar satu orang. Kalau koperasi bisa 10 hektar dia maksimal mengajukan. Nah, kalau dulu kan WVR itu luasannya itu hanya 25 hektar maksimal. Sekarang boleh 100 hektar. Nah, dulu kedalamannya itu dibatasi di kedalaman 25 meter, sekarang boleh sampai 100 meter. Nah, kalau di Undang 4 dulu dibatasi tentang penggunaan alat mekanisnya. Sekarang belum ada aturan pembatasannya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, sebaran dari mineral ya, pola mineral yang ada di NTB ini, ya sampai di kampungnya Pak Yasin di bawah kolongnya itu ada sebaran mineralnya. Jadi khusus di Pulau Sumbawa itu hampir merata lah. Nah, kayak di Dompu kemarin yang sangat ramai itu banyak 2 miliar ton cadangannya itu sifatnya masih sumber daya sebagian, belum terukur dia. Pak Kadis, kan ada beberapa yang IUP mati 2016 misalnya Pak Kadis. Ya. Kalau kita melakukan perbaharuan terhadap IUP itu, masih bisa tidak? Nah, yang mati yang 2016. Iya, 2016. Ya kayaknya itu udah masuk lelang itu. Kategori lelang dia ya? Udah masuk kategori lelang. Dan bukan lelang blok itu, enggak. Bisa gabung beberapa blok di lelang gitu. Wilayah izin jadinya nanti yang dilelang itu. Bisa beberapa blok dilelang, kita usulkan. Itu pun setelah Badan Geologi melakukan pemetaan indikatif juga. Kan data-data itu kan ada di Badan Geologi. Nanti yang dinilai itu nilai informasi, kedalaman informasinya itu yang menjadi dasar penilaian berapa harga lelang gitu. Ya. Oke, Bang Mas, sementara begitu dulu. Saya ini. Apa mau ikut lelang apa-apaan? Nah, Hati lelang. Oke. Minat apa ada teman orang yang minat Pak Kadis di blog Gapit itu. Iya. Ya, kalau memang hanya sifatnya petun, dia siap berapa biaya petunnya, terus berapa ininya dia mau masuk. Karena kan dia satu jalur sama Dodo Rinti kan. Oh iya. Nah, itu kemarin udah ketemu anunya, makanya saya mau Kota Pak Kadis itu ada orang mau itu. Coba konsultasi ke ini Pak Yasin. Konsultasi ke bagian itu habis tahun 2000 berapa? 2016 Bang. Konsultasi ke bagian pewilayahan di Kementerian SDM di Dirjen Minerbanya. Oke. Pak Yasin. Siap. Itu UP terbit tahun berapa? 2010 nggak salah ya. Oh, sudah sakaratul maut itu. artinya kalau 2011 ini kalau 10 tahun dikasih kan habisnya 2021 itu. Enggak, itu 2012 masih. Masih eksplorasi 2016. Eksplorasi tahun? Ya, 8 tahun kan dikasih waktu itu. 8 tahun. Oh, sudah baboim namin kamu cuma limetin baboim waktu. Num bau betun dan Pak Kadis. Num bau betun. Bakal liwat waktu. ikut lelang baru aja sudah. Itu Pak Yasin. Siap. Oke.
Silakan yang lain mungkin Bang De atau Pak Kadis. Saya mau dengar Pak Kadis KLHK ini karena banyak sekali kegiatan pertambangan yang bersentuhan dengan KLHK. Halo monitor, Pak Jul Mansa. Yo. Oh silakan. Banyak kegiatan pertambangan ini yang bersentuhan dengan kawasan hutan, ya. Bagaimana KLHS-nya dan lain-lain. Silakan Pak Kadis. Ya, RT RW sekarang itu kan menggabungkan rezim laut sama rezim darat. Dan sekarang RT RW NTB itu sedang proses penggabungan dan pembahasan lintas sektor. Mudah-mudahan bisa segera selesai ini. Karena ada beberapa kawasan-kawasan hutan yang masih perlu diklarifikasi lagi karena antara SK yang satu sama SK yang lainnya masih belum clear di tingkat Kementerian LHK. Itu kementerian yang mengampu siapa Pak Kadis yang memerintahkan untuk penggabungan? Berarti yang digabung itu RTW dan RZWP 3K ya? Iya, kan undang-undang CK. Oh, oke. Iya. Oke. Undang-undang CK. Terus Pak Kadis, silakan Pak Kadis, silakan. Ya, itu sedang NTB kan sudah selesai itu, tinggal pembahasan saja di Linsek kalau nggak salah. Saya nggak monitor juga karena yang mengampu karena KLHS-nya sudah selesai. Ini prosesnya sudah di PUPR sekarang, bukan di Bapeda. Karena di PUPR itu ada bidang tata ruang. Oke. Tapi seluruh proses rencana-rencana perubahan fungsi kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan itu sudah dimasukkan di dalam RT RW. Termasuk rencana UPR dan lain-lain sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan ya? Sudah. Oh, siap. Oke. Baik. Nah, Pak Kadis, sedikit menyimpang Pak Kadis ini, kalau umpamanya kayak galian C itu UKL-UPL-nya hanya berhenti di Pak Kadis atau di mana itu Pak Kadis? Karena orang sekarang banyak menjerit Pak Kadis itu banyak sekali UKL-UPL itu yang ke kementerian ya. Itu nunggunya Allahu Akbar itu bisa setahun 2 tahun itu nggak beres-beres tuh Pak Kadis. Ya selama IUP-nya sudah dikeluarkan oleh Pak Kadis SDM ya kita proses UKL-UPL-nya apa dokumen lingkungannya dan dan persetujuan lingkungannya di provinsi. Oh. Tapi kalau PMA harus ke pusat tetap ya Pak Kadis Jakarta ya? Gimana? Tetap di Jakarta. Wah Jakarta ya. Oke. Berarti yang lokal Pak Kadis ya di Kadis LHK ya? Ya, kalau selama Pak Kadis SDM sudah mengeluarkan IUP ya kita proses di sini dan itu di luar kawasan hutan ya. Oh, siap. Oke. Baik. Ada lagi mungkin Bang De atau Prof Iwan? Silakan. Monitor Bang De. Ya, monitor. Silakan. Udah balong buat Bang De boleh. Silakan. Ambil ngopi. Sorry, saya baru gabung, baru ada acara. Halo tadi Pak Kadis, assalamualaikum Pak Rungan, Bang Abi. Rungan balong sih. Kita tak sate itu berusaha Bang daerah Bang Abi, tetapi tidak rezeki dan Bang Abi. Nah, emang gila. Gak cocok skema luwe saham perap. Enggak cocok Dan. Kita sate majority, nah sementara Pak Gita Wirjawan itu maunya majority itu setelah 5 tahun kemudian. Nah, sementara kami kan perusahaan listing ya, kami mau reconcile di kami gitu. Jadi begitu ceritanya. Oke, tadi Pak Kadis tadi ada makalah tadi Pak Kadis atau gimana tuh Bang Lukman tadi? Yang mana?
di malam ini maksud saya. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Saya kalau bicara tentang judul kita kan kewenangan sama apalagi satu itu Bang Lukman? PPM. Sama PPM tadi sama PPM, Pak. PPM. Blueprint. Ya, ada PPM tuh. Blueprint sudah tuntas lah ya kan. Itu kan Tuntas, ya. menerjemahkan visi misinya provinsi ya pada dasarnya. Begitu ya kalau nggak salah ya Pak Kadis ya. Ya. Kemudian yang kedua kalau bicara tentang kewenangan, saya kira pun sudah tuntas. Pasti ya ujungnya adalah ke Perpres 55 tahun 2022 mestinya kan. Ya saya sebagai insan pertambangan gitu, jadi saya senang ada di forum-forum semacam ini. Tentu bahasa saya pasti sama bahasanya dengan Pak Kadis. Tapi nggak tahu kalau visinya harusnya sama juga ya Pak Kadis ya, karena kita pada dasarnya kan ini juga kita bekerja untuk negara. Kalau saya di swasta itu udah seakan-akan menjadi kontraktornya negara. Ya menjadi kontraktornya pemerintah. Nah Pak Kadis adalah regulator kan. Apapun yang kami perbuat dari mulai perencanaan gitu ya, eksplorasi, penambangan, pengangkutan, penjualan, reklamasi dan seterusnya, termasuk kewajiban-kewajiban keuangan, pasti tunduk kepada yang diatur oleh regulator, diawasi termasuk oleh Pak Kadis. Nah, jadi kalau bicara tentang kewenangan tadi pasti masuknya ke Perpres tadi saya kira sudah clear, meskipun ada beberapa hal yang kadang-kadang masih menjadi dispute, misalkan mengenai kewenangan lingkungan hidup tadi. Mungkin saya mau meluruskan ini saja, mungkin boleh, misalkan persepsi. Kadang orang bicara tentang sumber daya, orang bicara tentang cadangan. Saya nggak ngerti audiens di sini ini ngerti nggak sih apa sih yang dimaksud dengan sumber daya, apa sih yang dimaksud dengan cadangan gitu. Andi mau jelaskan dan panggopi-ngopi. Silang bonus sudah sedikit. Tapi maksud saya nggak apa-apa Pak. Karena ini menjadi objek dari kompeten person Indonesia itu. Nah, ada jadi masalah kompeten person. Sumber daya dan cadangan itu Pak namanya Pak Kadis. Gak apa-apa Bang De, sampaikan aja. Bukan detailnya ya, tapi filosofinya sih sebenarnya. Ketika orang bicara tentang cadangan HUU project gitu kan, Sumbawa Timur Mining, orang itu nggak paham tentang angka-angka itu. Lalu dengan seenaknya kemudian dievaluasi, dinilai angka-angka itu. Kan nggak begitu caranya. Orang sampai ke tahapan bisa menambang itu prosesnya panjang banget. Gitu. Paling tidak 6 sampai dengan 8-10 tahun orang bisa sampai ke sana. Gitu. Itu pun kalau semuanya lancar. Gitu kan. Lancar itu dalam artian ya Pak Julmansyah kooperatif mengeluarkan izin pinjam pakai hutannya misalkan gitu kan. Dan seterusnya. Pak Kadis membantu kalau ada masalah, begitulah kira-kira. Jadi saya pernah menulis ya kayak tulisan ilutif lah. Bagaimana sih Newmont gitu di Batu Hijau itu apa yang terjadi pada tahun 92, 93 gitu ketika pertama kali itu di launching izinnya gitu kan. Nah, itu kan panjang sampai dia masuk ke tahun 2000 berapa dia mulai beroperasi. Jadi panjang banget lah itu ya. Orang hanya ingin senang lihat di ujungnya saja. Nah, tiba-tiba ketika aktivitasnya ramai melakukan eksplorasi dan bla 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 bla, masyarakat menolak. Ya, dibakarlah campnya hanya karena aspirasinya tentang tenaga kerja misalkan, terutama yang paling sering itu orang nggak bisa ditampung semuanya untuk bekerja, lalu emosi negosiasi nggak ketemu, lalu pakai kekerasan anarkis ya. Demikian pula nanti ketika mulai masuk ke fase development, begitu juga itu. Akhirnya sebagai investor itu punya ragu-ragu gitu. Nah, dilalanya kalau saya juga boleh curhat di sini gitu kan.
peran pemerintah daerah gitu kan sebagai yang akan diuntungkan nantinya tentunya mulai dari kabupatennya, provinsinya sama gitu kan. Jujur aja itu kadang-kadang jauh dari apa namanya ya membela visi pertambangannya sendiri kan. Sekali lagi nih, kita ini swasta masuk ibaratnya tuh kayak kontraktor gitu kalau di Kementerian PU, di Dinas PU dan seterusnya. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi visi pemerintah. Ya, cuma bedanya ya kita ada izin lalu kita spending ini itu ya. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya risikonya kan ditanggung oleh pemegang WIUP. Pemegang WIUP itu kan BUMN, PMA, PMDN gitu kan. Atau koperasi tadi yang disampaikan. Kalau nggak berhasil ya sudah, hilanglah uang itu kan. Ya, jadi sangkos. Kalau nggak berhasil, kalau berhasil ya alhamdulillah gitu kan. Tapi orang melihatnya cuma mudahnya di ujung, padahal perjuangannya panjang. Ya, jadi ketika bicara tentang 2 miliar itu orang nggak ingat apa sih yang dilakukan sampai bisa menemukan itu. Jadi sumber daya itu definisi filosofisnya itu adalah jumlah kandungan mineral, batu bara atau apapun itu yang diyakini punya prospek ekonomi. Diyakini punya prospek ekonomi loh, jadi belum pasti. Nah, kemudian untuk bisa diterjemahkan dia menjadi cadangan, ada sumber daya itu ada 3 macam kan, ya ada measured, ada indikatif, ada inferred. Ya, inferred itu murah lah, karena dia jarak antar point of observation-nya itu lebih jarang. Biaya untuk kita mendapatkan sumber daya itu yang jenis kategori inferred tadi itu lebih praktis, lebih murah, lebih mudah, lebih cepat ketimbang kalau yang sudah terukur atau measured dan juga indicated gitu kan. Nah, yang bisa kita transformasi menjadi cadangan itu adalah sumber daya mineral atau batu bara yang berkategori indikatif dan measured gitu kan. Yang indikatifnya itu kalau sudah kita kaji semua kelayakan teknikal dan ekonomiknya, serta kita consider modify faktornya. Modify faktor itu banyak. Tadi ada lingkungan, ada legal, ada ekonomik, macam-macam lah di sana. Termasuk kalau dia ada sungai kita pindahkan, ada kampung kita pindahkan gitu ya. Itu baru bisa masuk menjadi cadangan. Jadi cadangan itu adalah jumlah mineral atau batu bara yang memang sudah teridentifikasi secara geometri ya, terkuantifikasi jumlahnya, kualitasnya juga demikian, kadarnya gitu kan, yang ada dari kategori sumber daya yang indikatif tadi dan measured atau terukur. Kemudian dia menjadi cadangan kalau yang indikatifnya itu menjadi probable reserve ya. Kalau yang measurednya itu kemudian menjadi cadangan berkategori proven atau terbukti, atau proof reserve namanya. Jadi dia sudah melewati tahapan yang namanya feasibility study. Sudah terbukti dia akan ekonomik dengan prediksi harga tertentu ya pada tahun-tahun tertentu gitu kan. Dia kita bikin life of mine plan-nya sesuai dengan rencana produksi dan kapasitas produksi serta kapasitas pengolahan, penjualan dan lain-lainnya. Itulah kemudian keluarlah umur tambang. Itu kita dapat mau bicara apa tadi ya, cadangan ya, kita bicara tentang cadangan, kondisinya seperti itu. Jadi kalau yang di HUU kayak begitu itu masih jauh ya. Dia tadi Bang Abe tadi bilang tuh sumber daya, memang masih sumber daya dia harus melakukan kajian lanjutan lagi, drillingnya harus ditambah. Dan kalau saya lihat dari rilisnya mereka memang
yang paling banyak angkanya itu ada dari kategori sumber daya yang invert. Ada indikatif sedikit, sudah mulai ada indikatif, tetapi untuk measure-nya itu belum gitu. Jadi, nah apa sih harus pemerintah daerah atau masyarakat lakukan untuk proyek-proyek seperti ini? Nah, saya sebagai insan pertambangan, saya sih berharap bahwa semua potensi sumber daya alam baik yang ada di permukaan ataupun yang di bawah permukaan, mau dia mineral, mau dia radioaktif, batuan, apapun itu termasuk galian batuan, bukan logam ya, bukan logam dan batuan gitu kan. Menurut saya nih setelah dikaji segala macamnya termasuk lingkungannya, hendaknya kemudian didukung gitu supaya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umum. Jadi apa sih yang harus kita lakukan kayak Dodo Rinti ataupun buku dan lain-lainnya? Ya masyarakat selayaknya adalah mendukung sampai memang pengusaha itu yakin bahwa memang dia bisa masuk ke fase produksi, tentu setelah melalui perhitungan kalkulasi ada berapa sih cadangannya. Saya sih berharap itu suasana kondusif untuk investasi itu dijaga betul gitu. Oleh siapa ya? Oleh kita semua. Saya nggak ada interest apa-apa. Alhamdulillah kalau untuk diri saya sendiri gitu kan, teman-teman saya sudah cukup. Ya, tetapi kan masyarakat kita di sana masih butuh lapangan kerja gitu. Ya, saya bilang aja Bupati Sumbawa misalkan. Ya, dalam janji kampanyenya, mohon maaf, dia menjanjikan 10.000 tenaga kerja. Mana realisasinya? Nah, kalau ada bukaan kayak begini, nih kita bisa berharap setidaknya 3.000, 4.000 itu beres itu kalau tambang itu bisa dibuka. Lalu bandara, ya hitung aja dia kalau ada 3.000 atau 4.000 tenaga kerja yang ada di dalamnya, itu sudah pasti orang akan terbang sehari itu mungkin sekitar 40-50 orang sehari. Ya kalau dia terbang untuk macam-macam, untuk roster, untuk rapat dinas, atau dia datang ke sana untuk pemerintah, ya udah pasti ramai bandaranya. Ya jadi mikirnya kita mestinya ke arah sana. Lalu lahan yang ada di sana juga nanti bisa dioptimumkan kan, ya dapat pendapatan macam-macam lah. Barangkali itu aja Bang Lukman, sekedar saya memberikan tambahan wawasan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan monggo aja, silakan. Bang Deh, terima kasih Bang Deh pencerahannya. Cuman kenapa tidak menggunakan istilah terbukti aja gitu kan? Umpamanya sumber daya terbukti gitu loh. Kenapa harus cadangan atau sumber daya proven gitu loh Bang Deh? Untuk cadangan ini memang istilah ini dari SDM ya Bang Deh ya? Kok dibilang cadangan? Kalau cadangan kan cadangan itu kan yang dicadangkan gitu maknanya kan gitu kan? Itu sudah ada SNI-nya tuh Pak. Iya, iya. Sudah ada SNI-nya, pentahapan itu, laporannya itu sedang mengikuti SNI semua. Oke. Jadi kira-kira yang mendekati yang sudah ekonomis ini cadangan ya Pak De ya? Kalau Dodo Rinti, BUU itu masih sumber daya. Kalau kita bicara tentang sumber daya tadi, itu sumber daya itu dah yang jadi gini, sumber daya itu sudah dibor, sudah segala macam gitu ya, tapi kerapatannya masih belum tertentu. Dan hanya dia diyakini punya prospek, belum dibuktikan. Nah, bagaimana membuktikannya? Tentu saja kita mesti desain tambangnya mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Ada kedalaman itu kan mengikuti ore body-nya gitu kan. Jadi istilah sumber daya ataupun cadangan sendiri ini sudah proses sudah puluhan tahun yang lalu. Masing-masing negara punya standar pada waktu itu. Lalu ada inisiatif dari PBB ya, UN gitu, ada inisiatif untuk menyeragamkan lah. Mulailah kemudian keluar standar-standar. Nah, Indonesia sendiri sebelum keluar standar nasional Indonesia atau kode cadangan mineral Indonesia KCMI, itu dulu itu kita menganut itu lebih banyak kepada GORC. Jadi Joint of Research
komite ya. Nah, dulu kita juga pernah pakai Jepang dan seterusnya gitu. Jadi sekali lagi itu ketika kita belum melakukan apa-apa ya kita nggak tahu berapa sumber daya atau berapa resources ya. Jadi kalau dia sudah diuji macam-macam tadi, asal keekonomiannya, desain tambangnya, termasuk pengolahannya, gitu, smelter sampai ke infrastrukturnya, ditaruh dan harga tertentu selama masa produksi life of mine plan, barulah dia bisa masuk dikategorikan sebagai cadangan atau reserves. Kenapa sih ada istilah-istilah seperti ini semua, standarisasi? Jadi gini, di industri ini paling tidak yang terlibat itu ada regulator pemerintah sebagai yang memberi izin, ya, kemudian ada ownernya sendiri, kemudian ada masyarakatnya sendiri. Nah, tentu pengusaha itu nggak bisa mengusahakan tambangnya sendiri karena modalnya gede, itu menggunakan own equity, maka dia harus pergi ke sumber finansial. Di mana sih sumber finansial itu? Ya bisa dari bank, investor banking gitu kan, atau pinjaman skema-skema macam-macam, termasuk menerbitkan obligasi, termasuk pergi ke bursa efek gitu kan, di Indonesia maupun di Asia Pasifik, misalkan di Hong Kong, di mana aja gitu kan. Nah itu perlu standarisasi ya, yang mana bank atau pemberi pinjaman lender itu dia ada di tengah. Jadi kepada owner, kepada penambang itu miner, dia nggak boleh curang, membesar-besarkan cadangannya dan seterusnya. Gitu kan. Kasus Busang lah, itu berawal dari kasus Busang Busang. contohnya, itu pemalsuan. Dulu belum ada standar. Nah maka semua kalangan industri ini kemudian bersepakatlah untuk membuat standar. Jadi kita nggak bisa main-main. Jadi tadi yang dibilang oleh Abi tadi ada competent percent itu ya, dulu kita kalau Australia itu Joasi itu dia competent percent namanya tuh AUCMM gitu kan. Kalau Indonesia itu adalah CPI competent percent Indonesia. Jadi standar itu ketat banget, ketat sekali. Nah, mungkin itu yang pertama. Nanti kalau mau saya di challenge karena banyak juga orang cerita nih, orang curiga gitu. Betul nggak sih di dalam konsentratnya mereka itu ada A, B, C, D gitu. Lalu bagaimana kita yakin bahwa pemerintah atau negara nggak dibodohi, dirugikan oleh produsen atau oleh miner? Nanti silakan aja kalau mau perlu saya jelaskan itu, saya akan jelaskan dengan senang hati. Bagaimana falsafah atau cara bekerjanya sehingga tidak ada kecurangan di dalam hal ini. Tapi ya Bang Abi kalau mau menjelaskan mungkin lebih baik saya menambahkan aja. Terima kasih. Baik, makasih pencerahan Bang De. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan? Ya mungkin saya ringkas saja ya apa yang dikatakan Bang De itu ya. Oke. Sebenarnya kan arahnya semua bagaimana merubah ekonomi potensial menjadi ekonomi real ya. Nah, merubah ekonomi potensial menjadi ekonomi real ini itu kan perlu prosesnya panjang. Contoh aja yang sederhana begini, misalnya kita punya air terjun. Kita tahu potensinya kan ada. Potensinya ada, setelah kita ukur berapa, baru kita bisa konversi kepada ekonomi real. Misalnya contohnya nanti air terjun ini bisa membangkitkan tenaga listrik sekian. Nah itu, kita punya potensi, bagaimana potensi ini kita rubah ke ekonomi real itu ya prosesnya panjang ya. Contoh yang di permukaan misalnya contohnya air aja. Air terjun itu yang sederhana gitu. Kita merubah ke listrik ya prosesnya juga ada. Oh, kita dapat dari potensi ini kita bisa mendapat listrik sekian mega yang konstan. Nah, itulah perubahannya. Nah, dulu juga waktu di Sumbawa juga pernah kalau nggak salah itu masih zaman Pak Latif Majid ya. Nah, kenapa kita nggak melakukan eksplorasi sendiri?
Ya cobalah kita hitung biaya eksplorasi pada saat itu ya untuk 25.000 hektar dengan mengikuti pentahapan itu ya 3 kali APBD Sumbawa itu untuk biayanya. Nah sekarang kayak STM aja dia kan hampir rata-rata 1 triliun setahun itu untuk eksplorasinya sampai saat ini. Nah, bagi perusahaan yang tidak pernah bergerak di tambang, coba mau bermain itu. Untuk biaya eksplorasi, dilihat biaya angka eksplorasinya segitu aja udah ini. Kalau perusahaan tambang yang sudah jalan ya enak, karena ada penyisihan dari bagian keuntungannya dia untuk melakukan eksplorasi di mana-mana. Jadi mereka nggak merasa rugi untuk itu, karena dia mendapatkan data dan data itu bisa dikonversikan ke nilai uang. Mungkin itu Pak tambahannya. Bang Baik, Abe, Pak Kadis. Oke, Pak Kadis. Bang Abe coba kasih gambaran ke teman-teman. Ya. Ini untuk IUP saja ya, IUP eksplorasi, apalagi kalau dia sudah IUP-OP. Kewajiban keuangannya apa saja tuh Bang Abe, supaya orang tahu. Jadi kenapa sih misalkan ada IUP tadi berproses 2010-2011 lalu mati 2016? Secara teori kan nggak akan mungkin mati itu IUP itu kalau dia memang menjalankan semua kewajiban yang dia sudah janjikan di dalam lembaran SK IUP-nya itu kan gitu ya Pak Kades ya. Pertama gini, mereka nggak modal kurang. Itu dia. Pertama modal kurang, berharap untuk ada partnernya, kan partnernya nggak pas-pas gitu loh. Yang kedua ada iurannya, iuran tetapnya yang kadang-kadang nggak terselesaikan gitu. Akhirnya ya pemerintah, akhirnya ada yang mati sendiri, ada yang dicabut gitu. Laporannya juga nggak pernah ada. Ya laporan itu kan wajib padang sekalipun kosong, nggak ada kegiatan kan, laporan berkalahnya. Ya itu dievaluasi, ya berakhirnya eksplorasi nggak bisa dilanjutkan ya sudah. Nggak ada kegiatan apa-apa gitu di lapangan. Nah, lalu kita ini sebagai masyarakat nih, kan pada prinsipnya itu kan milik rakyat gitu kan ya Bang Lukman ya. Ya. Ini kita sebagai rakyat awam, rakyat umum ini, ada izin diberikan kepada sebuah perusahaan. Izinnya itu ada privilege loh dia dalam jangka waktu tertentu. Ya, di mana kalau dalam jangka waktu tertentu itu dia tidak melakukan kegiatan, dia tidak spending, dia tidak membayar iuran dan seterusnya tadi, gitu ya. Banyaklah syarat-syaratnya. Coba gimana coba kita sebagai rakyat gitu yang punya hak atas lahan itu, atas izin lahan itu, nggak senang kan? Jadi ya mohon maaf, memang mau nggak mau memang harus selektif gitu pemberian izin ini kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Saya 3 tahun lalu ya atau 2 tahun lalu kami itu bermaksud untuk akuisisi sebuah perusahaan di Nusa Tenggara Timur milik sebuah ketua adat lah, seorang ketua adat sana. Tapi saya minta datanya mana, data, nggak usah data drillingnya, nggak usah data kualitasnya. Ini coba saya tanya, mana sih data pemetaan geologinya, pemetaan permukaan? Nggak ada, dia nggak pernah melakukan reverse dan nggak pernah melakukan pemetaan geologi. Kita tanya, mana laporannya? Seperti bilang Mbak Abe tadi, nggak ada laporannya. Jadi dia dapat izin, nggak pernah melakukan kewajiban apapun, melaporkan juga enggak gitu, baru-baru ada laporan keuangan yang diaudit gitu kan. Nah itu kita sulit kita mau hidupkan gitu, dan itu enggak sedikit gitu yang seperti itu. Akhirnya ketika kewenangan ini kemudian beralih ke pusat, dari tadinya adalah di pemerintah kabupaten,
ya sempat juga ke provinsi, kemudian ditarik ke pusat, ya kemudian ada ribuan lah kemudian dicabut, ditertibkan. Karena negara nggak dapat apa-apa gitu dari izin yang dikeluarkan oleh bupati lah pada waktu itu kan. Kan seharusnya selama periode izin itu ya negara dapat paling tidak PNBP berupa Iuran tetap lah. iuran tetap gitu ya. Kemudian mereka melakukan eksplorasi lah, drilling, pembuatan geologi, maka adalah ekonomi di wilayah UP itu bergerak gitu, ada belanja telur lah, ikan asin, indomie, beras atau macam-macam, ada tenaga kerja juga yang terlibat dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, jadi ya yang begini-beginian ini yang menurut saya itu kita juga harus melihatnya secara objektif. Ya, jadi ya memang pemerintah harus tegas gitu mencabut. Meskipun dalam kenyataannya itu kayak Bang Abi itu ya kadang-kadang sulit juga untuk tegas ya, karena ada banyak sekali kepentingan di sana yang bergerak. Mudah-mudahan nggak salah nih amatan saya nih Bang Abi. Demikian, terima kasih. Ya, orang sudah pengalaman di BB kan kayak gitu dah. Oke. Baik, makasih Bang Deh. Pak Kadis, kasihan ini belum makan malam ini. Saya Baru mau sholat bertanya aja. ke Pak Kadis sekali dong, Om Lukman. Oh iya, boleh Mas Suryo, silakan. Kamu bisa minum kawake, Bang Abe. Kamu. Yang semakin lancar, yang semakin jarang minum kawake. Jadi saya mau tanya gini aja. Newmont itu udah punya badan usaha pertambangan belum? Karena yang saya lebih ke PPM ya. Karena yang melaksanakan itu kan badan usaha pertambangan. Nothing to do with, tidak ada blueprint, tuh nggak ada urusan dalam waktu 6 bulan setelah Kepmen 18 diterbitkan, itu kan tetap wajib dilaksanakan. Ya. PPM-nya langsung saja merujuk kepada apa yang menjadi prioritas daerah begitu. Kemudian perusahaan wajib menyerahkan laporan realisasi CSR per 6 bulan. Kepada siapa? Kepada Dirjen dan kepada gubernur loh itu. Kabupatennya yang ditembuskan. Artinya semua daerah, terutama provinsi, pasti tahu itu realisasi PPM. Kemudian gubernur diwajibkan oleh aturan untuk melakukan evaluasi per 6 bulan itu atas implementasi dari pelaksanaan CSR. Dan wajib diserahkan oleh gubernur kepada menteri. Artinya setiap 6 bulan gubernur sangat tahu tuh apa implementasi dari CSR. Apakah sudah sesuai dengan nilai yang diajukan dalam RKAB atau tidak. Karena dia wajib melaporkan ke menteri terkait evaluasi sudah sesuai enggak dengan program daerah dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, regulasinya apa itu Mas Suryo ya? Kepmen 6 bulan itu 2018. Kepmen. Coba. Kepmen SDM 1824K/30/MEM/2018. Pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kan sudah banyak kita bahas tentang aturan itu dari awal. Ya, oke. Artinya saya melihat tidak mungkin gitu ada fakta yang terungkap di DPR di mana ada jeda waktu 4 tahun AMNT itu tidak bayar CSR atau setidaknya tidak tuntas mengimplementasikan CSR-nya sesuai dengan angka yang diajukan di dalam RKAB. Kenapa? Tidak boleh 4 tahun. 1, per 6 bulan dia wajib lapor. Yang kedua, per 6 bulan gubernur wajib evaluasi. Dan ketiga, di dalam aturan itu dikatakan jika tidak melaksanakan PPM, diberikan teguran tertulis per tahun. Ingat, per tahun. Dalam 1 tahun tidak selesai atau semisal hasilnya di atas ajuan di dalam RKAB,
rencana produksi, dia akan pasti disurati itu. You punya kekurangan sekian karena penjualannya you sekian, negara tangkap itu dari jumlah penjualan yang diterima dari pajak dan royaltinya kan. Nah, yang berikutnya jika tidak dilaksanakan PPM itu, satu, diberikan teguran tertulis, tidak diindahkan, hentikan proses produksi, negara berhak menghentikan seluruh proses produksi, tidak diindahkan, maka dicabut itu IUP-nya itu. Keras di dalam aturannya tentang PPM itu. Nah, sehingga tidak mungkin ada jeda waktu 4 tahun karena proses evaluasinya sangat detail dan bahkan ada ISO dalam tiap-tiap fase dari pengerjaan PPM itu. Nah, tanggapan Om Abe gimana? Dan yang kedua adalah apakah ia sudah punya badan usaha pertambangan? Karena nggak mungkin bisa dilaksanakan PPM tanpa ada badan usaha pertambangan. Dialah yang akan dikontrol sehingga dia terpisah dari perusahaan pada dasarnya. Sehingga tidak bisa kemudian ada orang kayak Rudi Mbojo nyebar-nyebar CSR itu atas nama pribadi. Karena tidak ada di dalam 8 prinsip PPM itu. Menjadi dana aspirasi anggota DPR itu nggak boleh itu. Itu aja saya Om Abe, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung aja Om Abe, silakan Mo. Silakan Mo. Oke, kita lihat dari regulasi dulu ya. Jadi kalau kita hitung selama 4 tahun ya dari regulasi itu. Pertama, di 2020 itu sudah beralih ke pusat. Seluruh pelaporan PPM-nya itu sudah dialihkan ke pusat. Jadi Kepmen 1824 itu mengacu ke Undang-Undang 4. Ya, harus dipisahkan dulu itu Pak Suryo. Jadi adapun kewenangan gubernur yang di dalam Kepmen 1824 itu mengacu kepada Undang-Undang 4 2009. Ya. Sama dengan Permen 25 dan 26 itu masih mengacu ke Undang-Undang 4 2009. Dan itu kita masih bisa menggunakan Kepmen 25, Kepmen 26 itu selama itu tidak bertentangan dengan perubahannya kan di Undang-Undang 3. Nah, itu. Pertama itu. Terus yang kedua, di NTB ini sejak 2018 sampai 2021 itu kita mengalami masa-masa yang sulit. Artinya kita dilanda gempa, kita masuk di dalam masa COVID. Nah, hal-hal itu kan pihak perusahaan juga untuk bertemu, untuk dengan masyarakat juga nggak bisa tuntas, nggak bisa menyelesaikan kewajibannya selama 2 tahun itu. Nah, kewajiban selama 2 tahun itu kan bisa dialihkan ke tahun-tahun berikutnya yang tidak dilaksanakan oleh AMNT karena memang situasi dan kondisi yang menyebabkan kayak begitu. Nah, terus yang ketiga terkait dengan badan pengelola ya, badan pengolahnya. Nah, kalau kita mengacu ke 25, nggak ada disebut di situ badan pengelolanya. Yang mengelola itu langsung pihak perusahaan. Nah, mungkin itu harus dipisahkan itu mana kewenangan gubernur, mana kewenangan gubernur 18K itu yang masih mengacu ke Undang-Undang 4 2009, mana kewenangan yang sudah melekat di Undang-Undang 3. Coba kita amati di Undang-Undang 3 itu. Kalau seluruh kalimat yang ada di Undang-Undang 3 itu hanya 2 menyebutkan kalimat gubernur itu. Nah, pertama, pemerintah bisa melimpahkan sebagian kewenangannya. Terus yang kedua, mengusulkan
WUV. Itu aja. Nah, sementara kewajiban perpajakannya juga kan ada apa yang berubah. Nah, kita penekankan kewajiban perpajakan juga karena itu bagian dari daerah juga. Tapi regulasi lain juga seperti yang terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan lingkungan. Ini pertambangan ini jangan dilihat dari tambangnya aja, nah kita harus melihat pada multi sektor gitu Pak Suryo. Ada tenaga kerja, ada lingkungan hidup, apa itu juga harus kita lihat. Apakah kewenangan itu bergeser apa tidak? Tapi untuk sektor SDM-nya sendiri memang bergeser signifikan. Mungkin itu yang kami jelaskan. Saya tambahin aja ya, Bang Lukman ya. Sorry Bang Yo, kayaknya Ya. masih diluruskan tuh yang dimaksud dengan BUP itu apa sih pengertiannya Suryo itu? Apa? Yang dimaksud dengan BUP itu apa sih definisinya? Itu ada di dalam Kepmen 1824 bahwa yang melaksanakan PPM itu adalah Badan Usaha Pertambangan. Jadi sampai hari ini, correct me if I'm wrong, belum ada aturan baru meski telah berubah undang-undang pertambangannya. Yang tidak berubah itu adalah aturan turunan tentang PPM itu masih di Kepmen 1824. Di dalam pasal peralihannya, hal-hal lain yang tidak diatur di dalam undang-undang ini masih berlaku karena PPM itu murni urusan hilir, tidak terkait dengan urusan perizinan dan lain-lain. Itu kewenangan ada pada provinsi. Pasal 20. Badan Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program PPM tahunan kepada Menteri, Ceki Dirjen, dan Gubernur, dan bukan atau, sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Wali Kota setempat secara berkala per 6 bulan. Nah, Pasal 24, ya, Gubernur juga wajib benar melaporkan kepada itu. Menteri Siapa hasil Badan evaluasi Usaha per 6 Pertambangan bulan. itu? Ya, masalahnya sekarang siapa Badan Usaha Pertambangan itu? Itu punya Itu dibentuk oleh perusahaan sehingga dalam pandangan saya bahwa problem dari PPM Newmont AMNT itu adalah karena dia sendiri nggak bentuk Badan Usaha Pertambangan sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan. Jadi yang dimaksud persepsi saya nih Bang Abi, koreksi kalau saya salah. Yang dimaksud Badan Usaha Pertambangan ya AMNT itu sendiri. Perusahaan tambang itu sendiri, bukan ada perusahaan lain yang di dalam itu. Gitu. Jadi terpisah BUP dia. Itu saya bisa kirimkan slide-nya. Terpisah dia. Itu dibentuk khusus hanya untuk mengelola PPM dia itu di dalam Kepmen. Begini ya logikanya ya. Jadi terminologi BUP itu Badan Usaha Pertambangan itu ya dia adalah pemegang IUP, pemegang izin. Dia bisa PMDN, swasta, dia bisa BUMN, dia bisa BUMD, dia bisa PMA. Itu namanya BUP disingkat dalam satu terminologi. Kemudian dia menguatkan bahwa harus BUP yang mengelola itu ya di pasal berikutnya kan ada itu bahwa pemegang IUP lah yang harus mengelola dana PPM itu untuk menegaskan bahwa dana itu tidak dikelola oleh Pemda, tidak dikelola oleh yayasan, tidak dikelola oleh siapa-siapa, tapi wajib dikelola oleh perusahaan. Perusahaannya siapa ya? BUP itu sendiri. Pemahaman saya begitu, koreksi kalau saya salah nih. Betul begitu nggak Pak Abi? Ya, itu dah Badan Usaha Pertambangan. Gitu. Badan Usaha Pertambangan itu ada pemilik IUP itu sendiri. Ya. Oke, baik. Nah, kita pahami saja seperti terus gini, Pak Suryo, terkait itu bunyi sesuai kewenangannya. Kalau dulu kan ada kewenangan menteri, ada kewenangan gubernur, ada kewenangan bupati. Enggak, itu definitif itu di pasal 20 itu. Saya bacain ulang ya. Sesuai kewenangannya. Sekarang kan sudah berubah kewenangan, Pak. Kewenangannya ke pusat semua. Tidak terkait PPM beda. PPM itu urusan kalau pengertian PPM itu kan
karena tambang itu atau lingkungannya itu milik rakyat, jadi supaya saya mau pakai kata BUP aja, Badan Usaha Pertambangan atau yang punya tambang itu diberikan izin oleh rakyat, dia harus melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan yang hari ini kemudian dikerangkai sebagai PPM. Artinya itu dihilir, itu urusan rakyat setempat, bahkan segmented untuk wilayah lingkar tambang. Maka proses penyusunan PPM-nya juga harus minta konsultasi dari rakyat, dievaluasi oleh gubernurnya, kemudian dilaporkan kepada gubernur oleh pertambangannya. Saya kembali ke poin saya. Era COVID, kalau kita lihat royalti Newmont itu justru naik drastis ya. Royaltinya meningkat. 2020, 2021 jauh lebih tinggi daripada 2019. Royaltinya meningkat terus. Karena saat itu juga negara menggenjot itu industri ekstraksi untuk supaya dia nge-backup COVID. Dan dia disuruh open pajak gitu, itu yang data yang saya kirim kemarin itu karena dalam rangka memajaki supaya bisa nyuplai untuk kebutuhan COVID itu. Nah, Newmont sendiri saat itu naik gitu. Jadi justru ketika COVID lah, dia harus menghabiskan anggaran itu, PPM itu. Nggak boleh justru karena COVID, kemudian kami nggak bisa menyalurkan dana. Saat itu negara butuh besar kok anggaran untuk rakyatnya. Nah, maksud saya adalah, tidak mungkin seharusnya ada 4 tahun itu, karena proses evaluasinya ketat gitu. Dari bawah, dari daerah sampai pusat. Yang paling harus marah daerah, karena itu dana untuk dia. Kesalahan berikutnya kalau harus saya mention, ya menterinya, kenapa dia nggak tegur itu sampai ada 4 tahun implementasi CSR-nya nggak selesai. Dan faktanya di DPR yang membuka data jumlah CSR yang kurang bayar atau kurang diimplementasikan menjadi program dari direksi sendiri itu. Itu aja. Oke. Ini soalnya pegangan kita ini agak beda ini Mas Suryo, ini saya nggak tahu ini regulasi mana yang dipegang nih. Saya pegang 1824, nggak ada bunyi-bunyi laporan gubernur segala macam ini. 1824 tahun 2018 nggak ada bunyi harus laporan ke gubernur apa ini, nggak ada itu. Saya nggak tahu Mas Suryo pegang yang mana gitu loh, nanti di-share aja lah. Kalau kurang bayar tadi kan sudah jelas tadi bahwa itu harus di carry over kecuali kalau AMNT ini dia ada mens rea lah gitu, ada kejahatan, ada rencana jahat umpamanya tidak menyalurkan CSR pas selama 2 tahun ya. Saya kira Kementerian SDM yang lebih paham karena beberapa kali untuk seluruh perusahaan juga diberikan surat agar ikut mendukung menangani COVID kan gitu. Nah, kalau itu tidak tersalurkan ya barangkali juga banyak kendala lain-lain ya. Masyarakat susah ditemui segala macam, susah berinteraksi dan segala macam gitu. Silakan Pak Abe, barangkali ada closing silakan. Ya sebenarnya saya udah masuk ke fase dying. Capek. Ya hari ini juga untuk kepentingan kita semua ya, untuk kepentingan masyarakat lah, terutama di daerah lingkar tambang. Saya juga salut dengan semangat kawan-kawan supaya ya yang paling bagus yang bisa mengkontrol itu adalah kita sendiri, masyarakat sendiri yang bisa mengkontrol kegiatan-kegiatan usaha pertambangan yang ada, terutama yang ada di NTB ini. Ya kita kontrol bersama lah. Apa yang sudah baik ya ditingkatkan, apa yang masih kurang ya juga perusahaan itu saya rasa open dia untuk kita beri masukan-masukan. Jadi manakala kita mengambil jarak dengan usaha itu ya kita juga nggak akan bisa menilai secara objektif. Ya, lebih baik ya kita masuk di dalam sistemnya supaya kita bisa melihat secara objektif apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dar tadi, sebenarnya
pemerintah sendiri nggak punya uang untuk melakukan eksplorasi itu. Maka eksplorasi itu diserahkan kepada perusahaan. Ya. Jadi untuk fase eksplorasi itu sebenarnya harus kita jaga. Karena mereka mengeluarkan uang banyak dengan spekulasi tinggi, belum tentu dapat kan. Nah pemerintah dapat data dari situ. Ya. Nah itu yang harus kita jaga. Ini perusahaan masih eksplorasi sudah diaduk-aduk. Demikian rupa akhirnya investasi kita itu juga terganggu nantinya. Seharusnya pada fase eksplorasi mereka ya kita biarkan aja lah. Yang penting kaidah-kaidah teknis dan kaidah-kaidah lingkungannya itu dipatuhi benar oleh perusahaan. Jadi juga sekalipun STM itu di fase eksplorasi sekarang juga dia punya rencana induk pengembangan masyarakatnya. Karena memang dia memang harus membina dari awal karena dia sangat yakin bahwa itu akan bisa diproduksi di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Abe, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi NTB. Semoga bisa diskusi di lain kesempatan ya, supaya kita tercerahkan. Usul saya Om Dar naik, Om Lukman. Banyak informasi terkait dengan pertambangan ini. Silakan Mas Suryo. Usul saya next itu Om Dar pembicara, jelasin yang tadi itu tentang kewajiban, tentang bagaimana negara ngontrol. Ini dari mana sih? Misalnya, royaltinya sekian karena produksi sekian. Benar nggak sih produksi segitu itu alat kontrol negara kayak gimana? Benar nggak sih tidak ada semisal mineral-mineral turunan lain? Semisal kita kan dulu bicara, ada uranium, ada apa? Itu Om Dar mau bicara itu tadi kan? Kalau bisa next itu Om Dar jadi pembicara itu. Ya, oke. Oke, insya Allah nanti kita agendakan ya. Terima kasih Pak Kadis, juga kawan-kawan yang sudah bergabung. Banyak informasi baru. Nanti kalau ada PPT-nya boleh juga kita dikasih share nanti oleh Pak Kadis ya. Oke. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.